Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya. Elektabilitas Anies ya naik sangat luar biasa, naik drastis di situ begitu kan. PKS singgung tren survei Pilkada DKI Jakarta 2017. Wow, ada apa begitu kan ya. Kalau ya Anies Baswedan sudah trennya elektabilitasnya naik, pasti ya yang disalahkan lembaga survei juga begitu. Ngapain sih percaya terhadap lembaga survei, kata lawan-lawan Anies Baswedan begitu ya. Ya pada akhirnya inilah, kalau saya tidak begitu melihat dari potensi-potensi ini begitu, tetapi melihat bagaimana begitu kan ya, yang pada akhirnya Anies Baswedan ini akan menang begitu kan ya. Di masyarakat sudah diminati ya, lalu kemudian survei urutan pertama, kedua, ketiga, terserah begitu kan. Dan yang penting adalah masyarakat bergandengan tangan bersama-sama di situ begitu ya. Bahkan katanya elektabilitas Anies naik, PKS singgung tren survei Pilkada DKI Jakarta 2017. Wow, luar biasa begitu kan ya. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya ya Anies Caimin ini memenangkan ya capres di 2024. Pada akhirnya ya kalau kita hitung-hitungan kalkulasi politik hari ini seolah-olah memang ya ada kejadian, bahkan ada kemenangan mutlak untuk Anies Caimin. Saya kira seperti itu begitu ya. Karena sudah lembaga survei sekarang sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa ya. Ini. Aduh mas, kenapa diomongin? Biarin aja mereka merasa unggul di survei ya. Bilang aja ke pendukung Ganjar itu, iya deh ya kalian menang, kalian hebat unggul di survei. Lah menang atau kalah bukan ditentukan hasil survei, tapi ditentukan hasil suara di TPS. Betul begitu kan ya. Maka ya katanya begitu ya, untuk mengalahkan Anies Caimin begitu kan, ada berspekulasi begitu kan, kita harus mengawasi bagaimana Bawaslu dan KPU di situ katanya begitu ya. Sebenarnya ini menarik begitu kan ya. Ini setuju mas ya, di tangan tukang hitung ya, pembuat terbaik, kalau kalah ya tuduh curang ya. Jadi kalau pakai konsep otak abang ya, survei yang menempatkan Anies di posisi buncit adalah bohong. Selaku kebalikan ya, berlaku kebalikan ya. Maka survei yang menyatakan elektabilitas Anies naik adalah bohong dong, berlaku kebalikan katanya begitu ya. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Saya kira begini, perdebatan semacam ini begitu kan ya, tergantung dari masyarakat begitu kan. Ya pada akhirnya walaupun Anies di urutan ketiga begitu dari sejak awal begitu kan ya, nomor buncit di situ, para pendukung Anies Baswedan santai-santai aja kok begitu kan, tidak seheboh apa yang selama ini terjadi begitu kan. Masa tiba-tiba elektabilitas Anies Baswedan ya, Anies Caimin naik, tiba-tiba dia kepanasan mereka begitu kan. Padahal pendukung Anies Baswedan di lembaga survei yang lainnya ketika Pak Ganjar di urutan pertama atau Prabowo di urutan pertama tidak pernah kepanasan dan sebagainya, santai-santai aja, lebih menekankan bagaimana di masyarakat bersatu, lebih menekankan bagaimana suara-suara di TPS itu dimenangkan, bukan ditentukan kepada lembaga survei begitu kan. Masa sekelas presiden ya, sekelas calon presiden kalau hanya ditentukan lembaga survei, gimana begitu kan? Karena padahal yang kita lakukan ini jutaan orang begitu kan. Ternyata survei hanya 1.200 orang begitu kan ya. Mungkin 1.200 orang mungkin dicari satu kecamatan dua. Kalau di kecamatan yang ada di yang terbaca atau yang bisa ditemukan itu adalah Jawa Tengah kan gimana begitu kan. Pada akhirnya orang-orang menurut saya pribadi, ngapain kita harus percaya lembaga survei begitu kan ya. Menurut saya pribadi tidak bisa diomongin begitu kan. Bukti nyata di 2017 surveinya kurang apa? Anies Baswedan kalah lah putaran kedua akan ada AHY dengan dengan Ahok pada waktu itu begitu. Tapi yang jelas kalau menurut saya pribadi begitu kan, langkah yang sebenarnya begitu kan, langkah yang sebenarnya itu bukan di lembaga survei, tapi di mana? Yaitu adalah masyarakat begitu kan ya. Walaupun banyak spekulasi yang ada, tapi bagi kami adalah ketika melihat lembaga survei justru begitu kan ya, malah sebaliknya begitu kan. Di mana di masyarakat? Kalau dikehendaki masyarakat baik ya, insya Allah ada kemenangan di situ begitu ya. Elektabilitas aneh, PKS singgung tren survei Pilkada DKI Jakarta 2017. Wow, sampai ya hal itu begitu benar juga begitu ya. Nih, tren elektabilitas Anies Baswedan mengalami kenaikan di survei Indoresearch usai deklarasi Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin yang meski tetap berada di urutan ketiga. PKS lantas menyinggung tren Pilkada DKI 2017 di mana Anies selalu berada di posisi bawah begitu. Capaian 3% yang diperlihatkan oleh Koalisi Indonesia ini tentu akan menjadi salah satu pemicu bagi kami untuk terus bergerak ya. Kalau 4 sama 5 bulan ya,
Sebelumnya, pemilu kami acuannya adalah Pilkada DKI ya, kata juru bicara PKS Pipin ya Sopian di Rumah Wijaya. Bahkan Pipin mengatakan saat Pilkada DKI Jakarta, Anies selalu berada di urutan nomor 3. Namun menjelang Pilkada, tren elektabilitas Anies dan Sandiaga Uno justru mengalami peningkatan hingga penghitungan suara. Itu kan sudah jelas di situ. Bisa begitu kan, masyarakat menginginkan bahwa Anies Caimin begitu di situ begitu. Ya, seperti yang dilakukan Anies Sandi pada 2017. Ahok kurang apa? Finansialnya begitu kuat begitu. Lembaga survei dikerahkan di situ. Tapi tahu-taunya ketika masyarakat bersatu di situ untuk menjadikan bahwa Anies menjadi seorang gubernur pada waktu itu ya menang begitu pada akhirnya. Dan terjadi mungkin di 2024 ya. 2024 akan terjadi seperti ini lagi begitu kan ya. Di detik-detik akhir justru ya Anies Caimin ini memenangkan kontestasi Pilpres ini begitu. Bahkan ini ya, tapi pelan, waktu demi waktu ada peningkatan yang signifikan Anies Sandi ya waktu itu sehingga hasil pilkadanya malah ya berbalik jadi 3 menjadi 1. Bahkan ya berkaca dari Pilkada DKI Jakarta 2017, Pipin mengaku optimis dan dia pun ya menuturkan jika Anies Caimin siap bergerak untuk melakukan safari politiknya. Sudah jelas begitu arahnya kemana begitu kan ya. Jika kami nantinya insya Allah akan safari ke berbagai daerah, 2 orang ini jadi ada nanti yang bersatu Anies Imin hadir. Ada juga nanti masing-masing selama menjelang pendaftaran itu yang akan kami lakukan untuk perkenalkan bahwa koalisi ini paling siap untuklah berlayar. Bahkan lebih lanjut, Pipin berbicara soal dukungan yang datang dari purnawirawan TNI, bahkan ya ASN ya kepada Anies Caimin. Menurutnya hal yang wajar jika para ASN mendukung Anies Baswedan. Tapi pada hakikatnya sekarang kenapa ASN dibatasi begitu kan ya? Tidak boleh berkomentar terkait dengan kontestasi Pilpres di 2024. Wow, kalau ada yang berkomentar seperti itu, wah hati-hati mereka begitu, kena pelanggaran mereka begitu ya. Saking paniknya begitu, bisa saja begitu, kebayangkan begitu kan. Saking paniknya untuk tidak kemudian seolah-olah banyak yang mendukung Anies Caimin begitu kan ya. PNS berapa 1 juta orang di Indonesia begitu kan. Kalau itu dimanfaatkan untuk tidak berkomentar tapi tetap keadaan Baswedan, nantinya bisa saja itu terjadi. Kita tunggu saja begitu ya. Ya saya kira wajar kalau ASN dukung Anies karena memang kalau dilihat dari karakteristik pemilih Anies ternyata pemilih yang rasional, pemilih yang well educated ya, dan rata-rata ASN punya pendidikan. Sebelumnya, lembaga Indoresearch merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden capres. Hasilnya, bakal capres Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Berikut hasil surveinya, dari Pak Prabowo saja itu sudah tinggi 38, ya 3 menjadi 34. Itu pada September ya, turunnya luar biasa. Dari 34 dari Pak Ganjar begitu turun menjadi 34. Sedangkan Anies Baswedan dari 22 itu menjadi 25. Artinya apa? Ketika melihat dalam survei ini, potensi untuk memenangkan Anies Caimin bisa saja begitu kan, seperti kejadian di 2017. Mengapa saya katakan seperti itu? Coba kalkulasi begini. Dalam beberapa survei, kenapa Anies Caimin selalu berada di urutan ketiga begitu kan? Ya, tidak pernah naik. Dan bahkan lembaga survei yang kemudian begitu kan ya, yang terafiliasi kepada salah satu capres tergantung sponsor mereka. Anies Baswedan selama ini kalau kita lihat untuk membayar lembaga survei tidak ada begitu kan. Apa begitu? Ya, Anies Baswedan lebih mengandalkan big data di internal begitu kan. Baik dari PKS, baik dari Nasdem, baik dari PKB begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa? Big data itu menunjukkan 39 juta orang yang kemudian begitu kan, kalau ini digabungkan menjadi satu, ini sangat luar biasa begitu kan. Nah, ini masih dalam suasana bagaimana caranya ya Anies Caimin di situ begitu kan. Lembaga survei bolehlah ya kita hormati itu, tapi jangan sekali-kali melihat dari fakta di bawah bahwa bagaimana ya dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakat memilih Anies Caimin sehingga lembaga survei terbantahkan seperti apa yang disampaikan 2017 kemarin begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.